Halo teman-teman dan adik-adik sekalian, selamat datang di channel Henjo Huang. Kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan materi kelas 7 semester 1 ya. Materinya adalah operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan aljabar. Untuk lebih memahami, saya akan langsung mengajak teman-teman dan adik-adik menuju beberapa soal yang akan saya bahas. Soal nomor 1, hasil dari kurung kurawal buka 10 kurang 4Y kurang Y kuadrat kurung kurawal tutup ditambah kurung kurawal buka negatif 7Y ditambah 4Y kuadrat ditambah Z ditambah 2 kurung kurawal tutup sama dengan titik-titik. Nah, contoh dari bentuk aljabar lebih kurangnya seperti ini ya, teman-teman dan adik-adik. Di sini adalah bentuk penjumlahan aljabar. Pilihan gandanya sudah tertera di sini. A, B, C, D-nya ya. Kita menuju mencari jawabannya. Cara mencarinya dan cara menyelesaikan soal seperti ini adalah kita harus mengeluarkan, ini terdiri dari dua kelompok. Ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, dan tanda penghubungnya adalah tanda operasi penjumlahan. Nah, cara menyelesaikannya adalah tugas pertama kita mengeluarkan kelompok pertamanya tanpa ada perubahan apapun di kelompok pertama. Jadi, saya tuliskan dulu di sini. Pada saat kita mengeluarkan kelompoknya, kita tidak lagi menulis kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya. Nah, jadi saya keluarkan dulu 10 kurang 4Y kurang Y kuadrat. Untuk kelompok pertama sudah dikeluarkan tanpa kurung kurawal lagi. Nah, untuk kelompok kedua ini cara mengeluarkannya adalah di sini tanda tambah. Sesungguhnya artinya tanda tambah ini harus dikalikan dengan semua suku yang ada di dalam kurung ini. Nah, untuk memahami hasil perkalian dari tanda tambah terhadap semua suku, di sini tanda tambah dikali negatif, tanda tambah dikali positif 4, tanda tambah dikali positif ya ini ya, tambah. Terus ini tanda tambah dikalikan dengan positif juga. Nah, saya akan mengajak teman-teman dan adik-adik ke halaman sebelah dulu. Di sini saya sudah menuliskan suatu perkalian terdiri dari 3 bagian. Jadi ada namanya pengali. Untuk yang sebelah kiri ada yang namanya yang dikali. Itu untuk sebelah yang di kanan. Dan ada yang namanya hasil perkalian. Untuk pengali yang bertanda positif, jadi di sini pengalinya dua-duanya bertanda positif di sebelah kiri ya. Dikalikan, jadi kita bahas dulu satu persatu. Untuk pengali yang bertanda positif di sebelah kiri dikalikan dengan bilangan yang dikali atau tanda yang dikali di sebelah kanan juga positif. Jadi pengali positif kali yang dikali positif. Hasil perkalian dari perkalian ini adalah bertanda positif. Lalu
untuk pengali bertanda positif di sebelah kiri dikalikan terhadap bilangan yang dikali atau dikalikan terhadap tanda yang dikali yang di sebelah kanan bertanda negatif, hasil dari perkalian ini adalah bertanda negatif. Sebagai contoh ringannya, saya kasihkan 2 contoh dahulu. Sebelah kiri pengalinya bertanda positif, misalkan 3 kali. Sebelah kanannya bertanda positif, 5. Tiga kali 5, hasilnya bertanda positif, 15. Bilangan positif, untuk hasil perkalian boleh tidak ditulis tanda positifnya. Lalu, untuk pengalinya bertanda positif juga. Berarti saya ambil contoh dengan angka yang sama, 3. Dikali bilangannya atau bilangannya dikali atau tanda yang kita gunakan adalah negatif. Tadi nomor yang atas ini adalah 5, sekarang di sini negatif 5. Pada umumnya perkalian terhadap negatif dikurung kurawalkan. Sama dengan hasil dari perkalian 3 kali negatif 5 adalah negatif 15. Nah, ini adalah contoh sederhananya. 3 kali 5. 3 kali 5 positif, maksudnya ini tanda positif dikalikan tanda positif, hasilnya tetap tanda positif. Artinya bilangannya kalau kita rubah menjadi bilangan positif kali bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Sedangkan yang kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Begitu juga berlaku di tandanya. Tanda positif dikali tanda negatif, hasilnya negatif. Nah, untuk teman-teman dan adik-adik ketahui, dari hasil perkalian ini, saya menarik sebuah kesimpulan. Bahwa hasil perkalian jika pengalinya, yang di sebelah kiri, jika pengalinya bertanda positif, maka hasil perkaliannya bertanda yang sama terhadap bilangan yang dikalikan. Jadi hasil perkaliannya bertanda yang sama terhadap bilangan yang dikalikan. Nah, jika adik-adik dan teman-teman ada mengerti, saya akan memasukkan hubungan dari ini tadi, kesimpulannya ya, hasil perkalian bertanda sama terhadap bilangan yang dikali. Jadi kita kembali ke halaman yang pertama. Untuk mengelompokkan atau mengeluarkan kurung kurawal di sini, artinya positif kali negatif itu tetap tandanya negatif, positif kali positif tandanya tetap positif. Positif kali positif lagi tandanya tetap positif. Yang ini juga positif kali positif tandanya juga tetap positif. Nah, maka sebenarnya untuk penjumlahan bentuk aljabar, suku pertama dan suku kedua tidak mengalami perubahan tanda pada bilangan-bilangan yang akan kita penjumlahkan ya, akan kita jumlahkan bilangan bentuk aljabarnya. Sehingga di sini ditulis kembali negatif 7 atau boleh juga bacanya dikurang 7Y ditambah 4Y pangkat 2 atau 4Y kuadrat ditambah Z ditambah 2. Sama dengan. Nah, tahap selanjutnya adalah
kita sesuaikan dengan jawaban yang ada di pilihan ganda. Jadi jawaban di pilihan ganda di sini adalah Y kuadrat yang didahulukan, baru Y, Z, dan terakhir konstantanya. Jadi dari semua jawaban ABCD-nya itu terlihat susunannya disusun berdasarkan variabel yang berpangkat tertinggi. Jadi variabel pangkat tertingginya Y pangkat 2, lalu disusun dengan variabel pangkat 1 dan hurufnya huruf yang didahulukan Y, lalu huruf Z, dan terakhir disusun dengan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa terdapat variabel di dalamnya. Sedangkan variabel ada berupa huruf ya. Dan angka yang mengikuti huruf itu namanya koefisien. Oke, untuk melanjutkan tahap berikutnya, kita harus mengelompokkan suku-suku sejenis yang ada di dalam sini. Jadi yang suku sejenis kita kelompokkan. Karena tadi jawabannya mulai dari Y kuadrat, maka kita kelompokkan dari yang ada Y kuadratnya. Jadi yang ini dengan yang ini adalah dikelompokkan bersama. Yang harus juga adik-adik perlu ingat, dalam mengelompokkan suatu suku, cara mengambil suku tersebut adalah mengambil sukunya. Kalau mau ngambil Y pangkat 2 atau Y kuadrat, ambil Y kuadrat. Dan ambil tanda Y sebelah kiri yang ada di sebelah kiri sukunya. Jadi kalau kita mau ngambil Y pangkat 2 ini, Y kuadrat, kita harus mengambil tanda di sebelah kirinya. Sebelah kirinya ada tanda pengurangan, berarti dia ditulis kurang Y kuadrat. Karena dia menjadi suku pertama, pembacaannya lebih cocok dibaca negatif Y kuadrat. Selanjutnya, untuk mengambil suku sejenis dari Y kuadrat adalah 4Y kuadrat. Lalu perhatikan di sebelah kiri dari 4Y kuadrat tersebut adalah tanda tambah. Karena ini suku kedua, maka kita bisa membacanya dengan tanda pembacaan tanda tambah. Ditambah 4Y kuadrat. Lalu, suku berikutnya yang disusun adalah suku Y tanpa pangkat 2 atau tanpa kuadrat. Nah, suku Y, di sini ada 2 suku Y. Kita ambil yang dahulukan di sini. Yang didahulukan adalah yang 4Y. Dan ingat, cara pengambilan suku adalah ambil tanda di sebelah kirinya. Sehingga penulisan lanjutan di sini adalah kurang 4Y. Bisa juga baca minus 4Y. Lalu, suku yang sama dengan 4Y adalah 7Y. Tanda yang mengikuti 7Y adalah tanda pengurangan. Maka kita menuliskan kurang 7Y. Selanjutnya, di sini Y kuadrat sudah 2 suku, Y sudah 2 suku. Nah, di sini ada Z. Z itu hanya 1 suku dan dia cuma sendiri. Maka karena dia cuma sendiri dan dalam jawaban pilihannya didahulukan variabel, maka kita menuliskan Z beserta tanda sebelah kirinya ada tanda tambah. Sehingga menulisnya ditambah Z. Lalu, sekarang kita akan mengambil yang tersisa konstanta. Konstantanya ada angka 2. Positif ya ini. Tambah 2 dengan 10. Nah, untuk adik-adik ketahui juga dan teman-teman juga, karena 10 ini sebelah kirinya tidak ada tanda yang mengikuti, artinya 10 ini adalah bilangan positif. Bilangan positif, kalau kita menuliskan dia bukan sebagai suku pertama, maka kita gunakan tanda tambah. Nah, sehingga penulisannya tambah 10. Lalu, yang terakhir, suku yang terakhir yang belum disusun adalah 2. 2 di sini, tanda yang di sebelah kirinya adalah tanda tambah. Maka tinggal kita masukkan tambah 2. Oke. Sampai di sini semoga mengerti.
Saya akan melanjutkan lagi. Di sini belum selesai ya, teman-teman. Jadi, untuk menyelesaikan operasi ini semua sudah tidak ada tanda kurung lagi. Untuk menyelesaikan operasi ini, kita seperti kembali lagi kepada pelajaran kelas 6 SD, yaitu operasi perhitungan, penjumlahan maupun pengurangan ya terhadap bilangan bulat. Nah, yang ada melibatkan bilangan negatif dan ada melibatkan bilangan positif. Di sini bacanya negatif Y kuadrat ditambah 4. Nah, saya lebih suka seperti ini pengerjaannya. Yang sejenis saya kelompokkan menjadi satu kelompok perhitungan. Jadi saya beri sebuah garis seperti ini. Nah, jadi dari negatif, jadi cara mengambil kelompoknya adalah ambil beserta tanda di sebelah kirinya. Jadi di sini cara mengambilnya adalah negatif Y tambah 4Y. Ini adalah satu kelompok perhitungan. Lalu, di sini kurang 4Y dan kurang 7Y ini adalah satu kelompok hitungan. Nah, saya lebih suka juga bacanya negatif 4 dikurang 7. Jadi, saya kelompokkan seperti ini lagi dengan sebuah garis yang di sini garisnya digaris dari posisi negatif sampai ke huruf Y batasnya. Nah, lalu yang Z ini karena dia tidak perlu dihitungkan, tidak perlu dijumlah atau tidak perlu dikurangkan, maka Z tidak saya garis. Lalu yang saya kasih garis, kelompok yang berikutnya adalah dari tanda tambah hingga angka 2. Seperti ini. Nah, jadi di sini saya kasih saya kasih sebuah garis lurus ya. Oke, teman-teman dan adik-adik, selanjutnya kita akan menyelesaikan 3 kelompok operasi penghitungan ini. Jadi di sini ada kelompok tanda tambah, ada kelompok pengurangan, dan ada kelompok penjumlahan lagi. Masing-masing terdiri dari 2 suku pengerjaan. Nah, yang saya harus tekankan di sini, meskipun soal ini kelihatan hanya angka-angka, diikuti oleh huruf, dan mungkin kita anggap ini biasalah penghitungannya, tetapi saya harus tekankan di sini dibutuhkan ketelitian dan benar-benar harus cermat dalam penghitungannya. Karena kalau tidak cermat ataupun adik-adik sedikit saja kurang teliti atau sedikit saja lupa dengan cara pengerjaannya, maka hasil yang diperoleh bisa berbeda. Dan kadang-kadang hasil berbeda yang diperoleh itu ada jawabannya di dalam pilihan ganda di sini. Nah, jadi sekarang saya akan mengerjakan per kelompok-kelompok dan saya bawa ke sebelah sini saja. Di halaman sebelah ya. Mulai dari min Y kuadrat tambah 4Y kuadrat. Oke, saya akan membawa 2 kelompok operasi perhitungan ini ke halaman sebelah. Sebenarnya jika adik-adik ataupun teman-teman yang mengerti cara penghitungan 2 kelompok suku ini bisa juga langsung dikerjakan tanpa perlu melewati langkah yang akan saya ajarkan. Intinya dibutuhkan ketelitian aja untuk menyelesaikan 2 kelompok ini. Kalau yang kelompok ketiga ini positif tambah positif, nilainya ya tetap aja positif 12. Jadi ini lebih tidak membutuhkan ketelitian yang terlalu tinggi. Jadi saya hanya membawa 2 kelompok dari yang tadi ya, min Y kuadrat tambah 4Y kuadrat dan min 4Y kurang 7Y. Nah, di sini cara menyelesaikan di sini min Y kuadrat, di sini kan tidak ada angka. Sesungguhnya yang tidak ada angka seperti ini
dia bernilai min 1. Karena di sini ada negatifnya. Jadi dia bernilai min 1 atau negatif 1. Karena ada unsur identitas dalam perkalian, maka min 1 dikalikan dengan Y kuadrat hasilnya hanya dituliskan min dari Y kuadrat. Atau negatif 1 dikali Y kuadrat hasilnya negatif Y kuadrat. Karena ada unsur identitas dalam sifat perkalian. Nah, di sini artinya di sini kita harus menghitung min 1 ditambah 4. Nah, jadi min 1 kita buat dalam kurung, min 1 tambah 4 di luar kurungnya Y kuadrat. Karena dia adalah suku yang sejenis. Penjumlahan dari suku yang sejenis. Hasil dari min 1 tambah 4, saya di sini beritahukan untuk bentuk penjumlahan yang melibatkan satu bilangan positif dan satu bilangan negatif, hasilnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa hasil akhirnya berupa bilangan positif jika dalam penjumlahan ini yang lebih banyaknya adalah bilangan positif. Dan hasilnya bisa berupa bilangan negatif apabila dalam penjumlahan ini yang lebih banyaknya adalah bilangan negatif. Nah, dari yang sekarang kelompok ini, yang terlebih banyak adalah bilang positif. Maka hasil penjumlahannya adalah positif. Lalu cara mencari nilainya, nilai yang lebih banyak dikurangkan dengan nilai yang lebih sedikit. Nah, boleh buat seperti ini jalannya. Tanpa jalan yang pengurangan ini juga boleh. Yang penting diingat saja dan tahu saja bahwa dia dikurangkan. Nah, di sini kan penjumlahan, tetapi sesungguhnya dia harus dikurangkan untuk mendapatkan jawabannya. Untuk mendapatkan jawabannya dia harus dikurangkan. 4 kurang 1. Nah, karena di 4-nya di sini lebih banyak, negatifnya lebih sedikit ya. Ini 4 kurang 1, Y kuadrat. Hasilnya adalah 3Y kuadrat. Nah, jadi hati-hati, bukan min 1 tambah 4 jawabannya bukan 5 atau bukan min 5 ya. Hasilnya adalah 3. 3Y kuadrat. Lalu untuk yang berikutnya, negatif 4Y dikurang 7Y. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Salah bentuk pengurangannya bilangan pertamanya negatif 4 dikurang 7. 7 ini positif. Kalau kita baca dengan pengurangan di sini. Jadi negatif 4 dikurang 7. Bentuk pengurangan satu negatif, satu positif. Ini kalau adik-adik yang udah paham, dia bisa langsung jawab sebenarnya. Atau teman-teman yang paham juga bisa langsung jawab. Tetapi kalau ada yang belum terlalu paham, bentuk ini bisa dirubah. Bentuk pengurangan kita bisa rubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi cara merubahnya, untuk suku yang pertama atau bilangan pertamanya tetap min negatif 4. Lalu tanda kurang kita rubah jadi tanda tambah. Dan bilangan positif ini kita rubah menjadi bilangan lawan dari positif, berarti negatif. Jadi hasil perubahannya seperti ini. Negatif 4. Tanda kurang kita rubah menjadi tanda tambah. Lalu 7 kita rubah menjadi lawan dari 7 adalah negatif 7. Nah, di sini terjadi bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahan yang dua-duanya negatif, cara perhitungannya adalah justru dia tetap dijumlahkan. Jadi dia dijumlahkan. Negatif ditambah negatif. Jadi dia menggunakan bentuk penjumlahan. Yang menggunakan pengurangan adalah jika satunya positif, satunya negatif. Itu menggunakan cara mendapatkan nilai dari hasil operasinya ada dikurang. Sedangkan kalau dia dua-duanya negatif maupun dua-duanya positif, itu tetap dijumlahkan. Nah, jadi lanjutan dari negatif 4 ditambah negatif 7 adalah, kita tulis dulu tanda negatifnya. Ya, hasil penjumlahannya bernilai negatif ya. Bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif, hasilnya
tetap dia bilang negatif, bertanda negatif. Kalau bilang positif ditambah bilang positif, hasilnya tetap positif. Nah, jadi di sini kita tuliskan dulu negatif, lalu kita buat dalam kurung. 4-nya ditambahkan dengan 7. Nah, 4 tambah 7. Yang udah benar-benar paham bisa melewati cara ini atau bisa mengabaikan cara ini. Bisa langsung dihitung ya. 4 tambah 7. Di sini ada negatif, maka jawabannya tetap harus ada negatifnya. Jadi 4 tambah 7, 11. Dan negatifnya harus ikut. Jadi negatif 11. Dan variabelnya adalah Y. Negatif 11Y. Maka jawaban yang diperoleh untuk tadi kelompok pertama ada 3Y kuadrat. Kelompok kedua adalah min 11Y atau negatif 11Y. Lalu kita masukkan di sini jawaban selanjutnya. Nah, tadi 3Y kuadrat. Satunya lagi adalah negatif 11Y. Nah, langsung negatif 11Y sehingga pembacaan di sini bisa berubah menjadi 3Y kuadrat dikurang 11Y. Nah, lalu tambah Z ini tidak dioperasikan atau tidak dihitung, maka dia tinggal dimasukkan kembali beserta tandanya. Tambah Z dan hasil penghitungan dari 10 ini kan tanda tambah nih, berarti boleh dibaca positif 10 ya, ditambah 2, berarti ini kan penjumlahan dua-duanya positif, berarti jawabannya tetap plus. Berapa jawabannya? Ya tetap plus 12. Nah, jawaban akhir dari penyelesaian soal tersebut ini adalah 3Y kuadrat dikurang 11Y ditambah Z ditambah 12. Kita lihat pilihan gandanya. Nah, ini dia. Ada di D. Ya, jadi jawabannya di D. Selanjutnya, kita langsung menuju soal nomor 2. Soal nomor 2, saya ambil hampir mirip dengan soal nomor 1. Bukan hampir mirip, sukunya memang sama semua untuk dua kelompok. Kelompok pertama dengan kelompok kedua adalah suku yang sama. Hanya di sini adalah soal pengurangan. Nah, perbedaannya ada di sini tanda pengurangan. Dan jawaban pilihan A, B, C, D-nya juga semuanya udah berbeda. Untuk mengerjakan operasi pengurangan ini, yang pertama juga sama, kita keluarkan dulu kelompok pertama dengan tidak menuliskan tanda kurung kurawalnya lagi. Sehingga keluarnya seperti ini, tidak ada perubahan apapun di kelompok pertama. Tetap 10 kurang 4Y kurang Y pangkat 2. Nah, lalu untuk kelompok kedua, seperti tadi penjumlahan, yang penjumlahan artinya tanda tambahnya dikalikan dengan semua suku yang di dalam sini. Nah, sekarang pengurangan juga berlaku seperti ini. Tanda kurang dikalikan dengan semua suku yang ada di dalam ini. Nah, lalu teman-teman dan adik-adik akan saya ajak untuk sedikit saya bahas tentang hasil perkalian dari negatif dikalikan dengan tanda positif ataupun tanda negatif. Oke, di sini seperti yang tadi, di sini ada pengali yang dikali hasil perkalian. Untuk pengali, sebelah kirinya bertanda negatif. Negatif dikalikan yang dikali positif, hasil perkaliannya itu negatif. Lalu, negatif, pengalinya negatif, dikalikan yang dikali negatif, hasil perkaliannya adalah positif. Saya tidak mencontohkan dengan angka lagi. Di sini saya hanya menarik kesimpulan dari hasil perkalian. Jika pengalinya bertanda negatif, maka hasil perkalian tandanya itu berlawanan terhadap tanda yang dikali. Nah, jadi dia berlawanan terhadap tanda yang dikali. Sedangkan tadi kalau penjumlahan itu dia
hasil perkaliannya tetap sama dengan tanda yang dikali. Nah, untuk pengurangan hasil perkaliannya menjadi berlawanan terhadap yang dikali. Oke, jadi kita langsung bahas ke soal. Di sini saya akan mengeluarkan semua suku ini tanpa ada kurung kurawal lagi. Artinya negatif harus dikalikan negatif, negatif harus dikalikan positif, negatif harus kalikan dengan positif. Di sini negatif harus kalikan positif. Karena tadi kesimpulan yang saya tarik adalah hasil perkaliannya menjadi lawan. Ini adalah bilangan yang dikali, ya. Ini adalah pengalinya. Ini yang di dalam ini bilangan yang dikali atau tanda yang akan dikali. Tanda beserta bilangan lah. Nah, karena kesimpulan tadi menjadi lawannya, maka saya tidak usah terus mikir ini kali ini, terus ini kali ini, jawabannya apa gitu ya. Jadi saya langsung cara dari kesimpulan adalah yang di dalam kurung ini saya keluarkan semua dengan merubah kalau yang tanda negatif itu menjadi tanda positif. Nah, kalau yang tanda positif berlawanan berarti dia menjadi tanda negatif. Langsung seperti ini. Min 7Y menjadi plus 7Y. Yang ini plus 4 menjadi min 4Y kuadrat. Yang tadi ini plus menjadi min. Yang ini plus menjadi min. Atau negatif. Plus min negatif ya. Oke, jadi hasil pengurangannya seperti ini. Nah, lalu baru kembali ke tahap selanjutnya, yaitu mengelompokkan berdasarkan suku sejenis. Nah, sama caranya. Lihat di sini dia mengelompokkan Y pangkat 2 dulu atau Y kuadrat dulu. Maka saya akan mengelompokkan dari Y pangkat 2 dulu. Sama di sini adalah min Y pangkat 2 atau negatif Y pangkat 2. Di sini 4Y sebelah kirinya adalah tanda pengurangan, berarti negatif atau kurang ya, 4Y kuadrat. Lalu di sini 4Y di sebelah kirinya adalah negatif, berarti dikurang. Lalu di sini 7Y, nah ini udah jadi tanda positif, berarti tambah 7Y. Lalu Z-nya menjadi tanda negatif, berarti dikurang. 10 tetap, berarti dia ditambah. Dan di sini negatif 2 atau dikurang 2. Ya. Nah, lalu seperti tadi saya kelompokkan pengerjaannya. Di sini saya kelompokkan satu kelompok untuk setiap suku yang sejenis. Nah, saya beri garis seperti ini. Kelompok pertama di sini min Y dengan min 4. Operasi hitungnya harus diselesaikan. Lalu kelompok kedua dari min 4Y ya, di sini min 4Y tambah 7Y. Nah, Z tidak dihitungkan atau tidak dikerjakan dalam operasi penghitungan. Yang kelompok terakhirnya adalah ini. Tambah 10 dengan kurang 2. Jadi ada 3 kelompok lagi. Pengerjaan di sini min dikurang. Jadi ada min dikurang. Nah, ini hampir sama dengan yang di sini tadi. Nah, ini min 4 dikurang 7. Berarti jawabannya negatif ya. Terus kita jumlahkan. Berarti di sini min tadi, min kalau tidak ada angka artinya min 1. Min 1, min 4 berarti jawabannya min 4 ditambahin 1. Jadi min 5Y kuadrat. Lalu yang ini min 4Y ditambah 7. Nah, mirip juga dengan yang ini tadi. Nah, ini satu penjumlahan min atau negatif dijumlahkan terhadap positif. Nah, di sini sama, positifnya lebih banyak. Negatifnya lebih sedikit. Negatifnya 4, positifnya lebih banyak. Positifnya 7, maka hasilnya adalah positif. Lalu cara mendapatkan nilainya adalah dikurangkan. Yang banyak dikurangkan dengan yang sedikit. 3, berarti positif 3. 3Y. Terus yang ini min Z tinggal dimasukkan kembali. Dan yang ini positif 10 dikurang 2. Ya, karena 10-nya lebih banyak dikurang 2 ya. Ini positif kurang positif sih. Nah,
Tapi hasilnya kan ini normal, penghitungan normal. Lebih mudah hitungnya, jadi hasilnya tetap positif 8 atau tambah 8. Nah inilah jawaban akhirnya. Jadi negatif 5y kuadrat tambah 3y kurang z tambah 8. Nah ada di mana dia jawabannya? Ada di B. Oke, jadi teman-teman dan adik-adik ada di B ya. Jadi yang operasi ini tadi sudah ada di sebelah. Saya tidak mengerjakan jalan yang penjelasan tadi lagi. Oke, jadi langsung jawabannya dapatnya B. Nah, lalu kita langsung lebih cepat menuju ke soal yang nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3, teman-teman adik-adik, ini masih soal pengurangan. Dua kelompok di sini ya. Kelompok pertama terdiri dari 3 suku dan kelompok kedua terdiri dari 3 suku. Lalu ini ada pengurangan. Nah, caranya seperti yang tadi, kelompok pertama dikeluarkan tanpa menulis kurung kurawal lagi dan tidak ada perubahan apapun di kelompok pertama. Lalu kelompok kedua, karena ini pengurangan, maka yang di dalam kurung ini semuanya menjadi bertanda berlawanan. Kalau dia 3, berarti dia menjadi negatif 3 atau dikurang 3. Kalau dia ini positif ditambah 8, berarti dia lawannya menjadi dikurang 8Q. Lalu ini kalau dari posisi kurang, itu menjadi tambah 10. Nah, ini hasil dari perubahan yang tadi ya. Jadi khusus untuk pengurangan itu yang di dalam kurung akan menjadi tanda berlawanan. Oke, setelah ini tinggal dikelompokkan lagi yang sejenis. Yang 5P dengan min 3P satu sejenis. Terus ini min 7Q dengan min 8Q itu sejenis. Dan ini min 5 dengan plus 10 itu sejenis. Lalu tinggal dikelompokkan. 5P kurang 3P. Lalu ini sebelah kirinya ada tanda kurang, berarti kurang 7Q. Lalu di sini kurang 8Q. Lalu di sini kurang 5. Dan yang terakhir adalah tambah 10. Nah, cara pengerjaan ini seperti tadi saya lebih suka dikelompokkan menjadi 3 kelompok pengerjaannya. Seperti ini. Dari 5P sampai 3P satu kelompok pengerjaan. Dari negatif 7 dikurang 8 ini satu kelompok pengerjaan. Dan di sini negatif 5 ditambah 10 itu satu kelompok pengerjaan. Nah, karena tadi sudah saya bahas cara penghitungannya. Jadi kalau ini langsung 5 kurang 3 hasilnya 2P. Lalu ini negatif ya, dikurangkan terhadap positif itu bisa dirubah bentuknya seperti yang di sini tadi. Nah, negatif ini kurangkan dengan positif bisa dirubah menjadi bentuk penjumlahan dengan yang suku keduanya menjadi lawan dari positif. Dan hasilnya pasti negatif. Maka di sini kalau kita hitung tanpa menggunakan jalan penghitungan lagi, negatif 7 dikurang 8 itu sama aja artinya dengan negatif 7 ditambah negatif 8. Nah, karena negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Cara mendapatkan nilainya adalah ditambahin 7 tambah 8 jadi negatif 15. Ki jawabannya. Lalu yang ini negatif 5. Nah, ini hati-hati ini. Negatif 5 tambah 10. Makanya saya kelompokkan seperti ini. Kalau tidak dikelompokkan bisa jadi salah jawab. Nah, di sini kan sudah ada nih. Udah hampir ketemu nih jawabannya nih. Nah, ini. Mana dia? Ya, antara ini dengan ini. Kalau misalnya seperti ini sih ini. Ya. Tapi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman langsung menuliskan tanda pengurangan di sini, nanti akan dijawab kurang 5 tambah 10 kurang 15. Padahal di sini adalah cara penghitungannya negatif 5 ditambah 10 adalah penjumlahan satu negatif, satu positif. Justru cara mendapatkan nilainya ada dikurang.
Jadi yang banyaknya adalah 10. Berarti hasilnya juga tetap positif dikurangkan dengan 5. Jadi jawaban akhirnya positif 5. Nah, yang memenuhi syarat adalah yang ini. Oke, yang B. Oke. Nah, di sini sangat dibutuhkan ketelitian dalam perhitungan ya. Meskipun terlihat sederhana, namun jika sedikit saja kita terkecoh dalam menghitungnya, hasil akhirnya bisa berubah. Ya, contohnya misalnya di sini nih. Kalau saya terkecoh, saya tulis kurangnya dulu. Terus di sini 7 dikurangin 8. 7 dikurangin 8 kan bisa min 1. Nah, nanti bisa hasil akhirnya yang ini. Terus kalau terkecoh, terkecohnya misalnya di sini. Kurang dengan semua ini tidak dirubah menjadi lawannya. Nah, jadi langsung dihitung 5P. Di sini 3P berarti dijumlahin 8P. Nah, bisa terkecoh di antara jawaban C dan D. Ya. Saya tekankan lagi, sangat dibutuhkan ketelitian dalam penghitungan ini. Karena ini adalah penghitungan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. Semoga dengan saya share video cara pembahasan ya aljabar ini bisa dimengerti oleh teman-teman dan adik-adik dan bisa membawakan manfaat, bisa menambah pengetahuan dan juga bisa teman-teman bantu share, bantu like, komentar juga, dan bisa silakan di-subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.